Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk beraktivitas hari ini, teman-teman. Teman-teman, kali ini kita akan bahas perihal paskibraka, teman-teman, yang memang masih dalam pembahasan yang alot di tingkat nasional, tingkat provinsi, termasuk tingkat kabupaten kota, teman-teman. Seperti apa pembahasan kita kali ini? Namun sebelum kita ke pembahasan, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. 2000 years later. Teman-teman dan rekan-rekan semua, khususnya untuk adik-adik anggota Paskibra atau yang sudah mengikuti seleksi ataupun yang menunggu kabar tentang seleksi Paskibraka, tanggal 10 kemarin kebetulan kita mengikuti rapat secara daring, teman-teman, dengan pengurus pusat PPI, dengan pengurus Provinsi Jawa Barat, termasuk dengan pengurus Ketua Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, teman-teman, kemudian dengan PPI Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, dan Banten. Dan ketika itu ada pemateri juga, teman-teman, ada Kak Bambang, kemudian Kak Murdianto yang memberikan arahan dan motivasi juga, teman-teman. Nah, kemudian hadir juga pada saat rapat itu Ketum PPI Kak Gusta, teman-teman. Nah, pada saat itu ketika kita rapat, selain kita sedikit membahas tentang persiapan Paskibraka tahun ini, di tahun 2020 di suasana pandemi corona ini, teman-teman, kita yang hadir di situ diberikan materi yang luar biasa, teman-teman, oleh Kak Bambang dan Kak Murdianto. Tentunya materi sekitar Paskibraka, teman-teman, termasuk tentang bendera merah putih, kemudian suasana di Istana Negara ketika pelipatan bendera, teman-teman. Kita diberikan materi yang sangat luar biasa. Termasuk juga kita diberikan materi-materi tentang Purna Paskibraka Indonesia dari dulu itu seperti apa sampai sekarang. Nah, ketika rapat itu juga disinggung mengenai persiapan untuk kegiatan upacara HUT RI ke-75 tahun 2020, teman-teman. Arahan atau informasi dari Ketum PPI, dari Kak Gusta itu, ternyata memang di pusat itu sudah hampir dipastikan tidak ada rekrutmen Paskibraka, teman-teman. Tetapi secara organisasi dari PPI pusat itu sudah memberikan atau sudah melayangkan surat ke Bapak Presiden, ke Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang isinya tentang permohonan supaya ada rekrutmen Paskibraka. Artinya supaya ada regenerasi, supaya ada penerus, teman-teman, untuk Paskibraka dan termasuk untuk Purna Paskibraka Indonesia. Nah, responnya seperti apa? Memang dari Ketum PPI itu masih menunggu balasan dari Pak Presiden, teman-teman. Setelah selesai rapat secara virtual dengan teman-teman dari Ketua Kabupaten Kota se-Jawa Barat, kemudian pengurus Jawa Barat, pengurus pusat, pengurus DKI, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk DIY, teman-teman. Paginya itu kebetulan kami langsung mengadakan rapat juga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Nah, ketika itu rapatnya diselenggarakan secara virtual juga, teman-teman, karena memang tidak memungkinkan untuk mengadakan rapat secara langsung. Kami mengikuti rapat itu di Sumber, di Dinas Bud Parpora Kabupaten Cirebon. Pada saat itu yang hadir Pak Kepala Dinas Bud Parpora Kabupaten Cirebon, Pak Sekdis, Pak Kabid Pemuda, Pak Kasih yang menangani Paskibraka, dan yang lain-lain untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Dispora Jawa Barat, teman-teman. Kebetulan pada saat itu hadir juga dari Deputi Kemenpora, teman-teman, yang menjelaskan
tentang persiapan Paskibraka tahun 2020 ini, teman-teman. Yang disampaikan oleh deputi atau perwakilan deputi dari Kemenpora bahwasanya sudah dipastikan bahwa tahun ini tidak ada rekrutmen untuk Paskibraka nasional, teman-teman. Surat yang kemarin beredar itu dipertegas oleh rapat ini, sehingga sudah pasti tahun ini tidak ada rekrutmen untuk Paskibraka nasional. Tetapi kata beliau dari deputi itu, untuk pelaksanaan upacara HUT RI ke-75 tahun 2020 ini pasti ada dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, teman-teman. Karena di Istana Negara juga sudah dilaksanakan geladi upacara yang dihadiri oleh Pak Presiden dengan para menteri untuk persiapan HUT ke-75. Dan itu yang hadir pun dibatasi, teman-teman. Nah, untuk Paskibrakanya kemungkinan ada opsi dari Kemenpora itu untuk pengibaran benderanya itu dilakukan oleh Pas Pampres, teman-teman. Sehingga ya dipastikan di nasional tidak ada rekrutmen Paskibraka. Kalau di Provinsi Jawa Barat khususnya, teman-teman, masih menunggu arahan atau kepastian dari pusat. Apakah dapat melaksanakan seleksi, apakah dapat melaksanakan pusdiklat untuk Paskibraka, yang pasti menunggu dari pusat, teman-teman. Dan informasi dari Deputi Kemenpora katanya nanti secepatnya itu akan ada surat yang dilayangkan dari Mensesnek ke provinsi. Nanti dari provinsi akan disampaikan ke kabupaten kota. Artinya di provinsi pun masih belum bisa mengambil keputusan bahwa tahun ini apakah diadakan seleksi, apakah diadakan rekrutmen, apakah diadakan diklat untuk Paskibraka di Jawa Barat, teman-teman. Nah, akhirnya di kabupaten dan kota pun sambil menunggu arahan dari provinsi, teman-teman. Kemudian yang menjadi permasalahan, teman-teman, ternyata banyak kabupaten kota di Jawa Barat yang sudah melaksanakan seleksi, teman-teman, dan sudah mendapatkan pasukan atau calon Paskibraka untuk menjadi Paskibraka yang akan mengibarkan nanti tanggal 17 Agustus 2020. Kurang lebih ada 15 kabupaten kota di Jawa Barat yang sudah melaksanakan seleksi. Akhirnya menjadi bingung ini di kabupaten kota ini mau seperti apa, mau diapakan ini anak-anak. Dan di Jawa Barat itu masih belum bisa mengambil keputusan karena memang belum ada dasar surat untuk memperkuat keputusan-keputusan tersebut. Pada saat itu yang hadir dalam rapat yaitu Bapak PLT Sekretaris Dispora, teman-teman. Beliau pun secara umum memberikan arahan, tetapi memang masih belum bisa memastikan, belum bisa memutuskan untuk yang berkaitan dengan Paskibraka, teman-teman. Tetapi yang menarik kemarin waktu rapat itu ada satu dari dinas yang menangani kepemudaan dari Kabupaten Subang, teman-teman. Di Kabupaten Subang itu ternyata sudah punya SOP untuk pelaksanaan upacara. SOP-nya itu jadi tergantung wilayah itu nanti masuknya ke zona apa dalam penanganan COVID-19-nya. Apakah zona kuning, apakah zona merah, apakah zona hijau. Nah, kalau di daerah tersebut zonanya masuk zona merah, berarti yang bertugas Paskibrakanya hanya pasukan 8-nya saja, teman-teman. Kalau zonanya zona kuning, petugasnya itu pasukan 17 dan pasukan 8. Tetapi kalau daerahnya itu masuknya ke zona hijau atau aman, sudah tidak ada virus corona, di situ daerah itu bisa melaksanakan pengibaran dengan pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45, teman-teman. Sebetulnya bagus ide-ide seperti ini, tetapi memang kita di kabupaten kota tidak bisa melangkahi kebijakan-kebijakan dari provinsi. Nanti seperti apa endingnya, teman-teman, berkaitan dengan Paskibraka, kita pun dari Kabupaten Cirebon setelah rapat secara virtual itu, kita ngobrol dengan Pak Kadis, Pak Kabid, dan Pak Kasih. Kita di Kabupaten Cirebon yang pasti akan menunggu dari Provinsi Jawa Barat surat edarannya seperti apa, arahannya seperti apa. Kalau di Kabupaten Cirebon kebetulan belum melaksanakan seleksi, teman-teman. Jadi tidak ada beban ini untuk Paskibraka atau calon Paskibrakanya seperti apa, karena kita belum ada calon Paskibrakanya. Jadi masih tenang. Tetapi secara teknis disampaikan oleh Pak Kadis melalui Pak Kabid dan Pak Kasih, secara teknis masalah anggaran tidak masalah karena memang untuk anggaran di Kabupaten Cirebon masih ada alokasi untuk
paskibraka teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini harapan kita dan harapan teman-teman semuanya, termasuk yang menunggu adik-adik paskibra di Kabupaten Cirebon, khususnya kelas 10 tingkat SMA sederajat. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu, kemudian kita bisa melaksanakan seleksi dan bisa ada pengibaran dengan paskibraka yang lengkap. Itu harapan kita semuanya. Barangkali itu saja teman-teman yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tetap santuy, jangan panik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.